Renungan umat dengan judul Melekat dengan Tuhan, berdasar dari bacaan Kitab Yeremia pasal 13 ayat 11 yang demikian. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayatinya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cara seseorang mengungkapkan kasih tidak selalu terwujud melalui kata-kata manis atau pemberian yang bersifat materi, melainkan juga bisa berupa teguran, nasihat, peringatan, kritik, ataupun saran. Mengapa perlu ada teguran? Karena kemungkinan seseorang berbuat salah atau ada kekurangan itu bisa terjadi. Perlu ditegur, diingatkan, bahkan dikritik supaya ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Tuhan Allah mempunyai cara untuk memperingatkan umatnya agar jera terhadap kecongkakan, kedegilan, dan sikap yang enggan mendengarkan perkataan Tuhan. Tanda pertama yang dipakai oleh Tuhan adalah melalui sebuah penggambaran tentang ikat pinggang yang menjadi lapuk. Selanjutnya juga dengan penggambaran buyung anggur yang dipecahkan. Dalam perikop selanjutnya, secara khusus dalam kitab Yeremia yang kita hayati pada saat ini. Tuhan berfirman kepada Yeremia dan menghendaki agar Yeremia membeli ikat pinggang dan mengenakan pada pinggangnya. Tuhan berfirman kembali untuk kedua kalinya, supaya Yeremia mengambil ikat pinggang yang dikenakannya dan segera bergegas menuju Efrat atau sungai Efrat agar ikat pinggang itu disembunyikan di celah-celah bukit batu. Selang beberapa waktu, Tuhan kembali berfirman agar Yeremia mengambil ikat pinggang itu. Apa yang terjadi? Ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk. Penyebabnya adalah ketika air pasang itu akan membuat ikat pinggang basah, dan ketika surut akan mengeringkannya, sehingga hal itu akan mempengaruhi atau mempermudah lapuknya ikat pinggang. Ketika ikat pinggang sudah lapuk, ya tidak berguna lagi. Tuhan tidak berkehendak untuk membinasakan umatnya, melainkan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem karena perbuatan mereka yang mendukakan hati Tuhan. Yeremia adalah seorang yang diutus untuk menyatakan kehendak Tuhan. Yeremia melakukan hal itu sesuai dengan perkataan Tuhan dengan tindakan simbolis untuk menyadarkan kekerasan hati segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda. Kita menghayati di ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku.
tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Begitu di ayat 11 dituliskan. Tuhan menyayangkan perbuatan mereka. Maka Yeremia diutus karena Tuhan Allah menghendaki adanya transformasi dalam kehidupan umat, supaya Yehuda dan Yerusalem kembali melekat kepadanya dan mendengarkan perkataannya. Terkait dengan ikat pinggang, bahwa segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda digambarkan seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang, menyatakan sebuah kedekatan antara seseorang dengan benda yang dikenakan. Demikianlah tadinya umat pilihan itu dekat dengan Tuhan. Bangsa Israel merupakan umat yang dekat dengan Allah, seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang yang mengelilinginya. Mereka adalah bangsa yang istimewa, milik kepunyaan Allah. Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagi Allah. Oleh karena tidak setia dan tidak mau mendengar perkataan Tuhan, sehingga mereka menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bahkan mereka enggan melekat kepada Allah, tetapi lebih memilih untuk mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Itu juga karena kedegilan dan kecongkakan hati mereka. Sifat yang buruk itu harus dihancurkan dengan penggambaran seperti ikat pinggang yang rusak atau lapuk. Tuhan mengizinkan mereka berada dalam masa pembuangan dekat dengan sungai Efrat oleh karena dosa-dosa mereka, supaya keangkuhan dan kedegilan yang ada dalam hati mereka sirna. Bagaimanapun perjalanan hidup mereka, dalam masa itu Tuhan berkenan menghadirkan Nabi Yeremia sebagai penyambung lidah Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan menghancurkan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Yeremia memimpin agar setiap umat melekat dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, bukan kepada Allah lain yang mereka sembah. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun ada hal yang bisa membuat kita, iman kita lapuk dan mati. Ingatlah bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang hendaknya senantiasa melekat dengan Kristus dalam segala kondisi dan keadaan. Kita juga merupakan ranting-ranting yang seharusnya melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus, agar kita berbuah. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka segala kehendak, perilaku, dan tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat yang begitu dikasihi Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita memiliki keyakinan iman bahwa bagaimanapun keberadaan dan lika-liku perjalanan hidup kita, kasih Kristus tak berkesudahan. Penggambaran ikat pinggang yang diikat melekat pada tubuh seseorang menggambarkan kasih Tuhan yang melekat dalam kehidupan umatnya, di mana Allah senantiasa menjaga, memperhatikan, menyertai, bahkan tak berkesudahan kasih dan anugerahnya dalam perjalanan kehidupan kita. Dari tindakan simbolis yang dilakukan oleh Nabi Yeremia dalam nats permenungan firman Tuhan pada saat ini, menghendaki agar umat senantiasa mengikatkan diri kepada Tuhan, sebagaimana eratnya Tuhan Allah menjaga umatnya. Meskipun bangsa Israel harus mengalami kehancuran, lapuk seperti ikat pinggang, tetapi kasih Allah tetap bagi umatnya.
Begitupun dengan kehidupan kita. Meskipun tantangan, pergumulan, perjuangan, bahkan keprihatinan saat ini kita rasakan, tetapi kasih Tuhan tetap untuk kita. Bahkan Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh, maka Tuhan mengangkat kita. Ketika kita salah, kita akan ditegur. Dan ketika dalam kesulitan dan keprihatinan, maka Tuhan juga memberikan pertolongan. Bahkan di saat kita bersuka cita pun, Tuhan senantiasa hadir menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam keprihatinan terkait dengan pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari keterbatasan serta kerapuhan kita. Mari senantiasa menghayati kasih Tuhan, seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, menggambarkan sebuah relasi antara Tuhan dengan umatnya. Ikatan yang sangat erat itu merupakan gambaran kasih dan penyertaan Tuhan kepada umatnya. Mari senantiasa mengingat serta tidak membanggakan diri atau mungkin mengeraskan hati. Tuhan berkenan menolong. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur atas berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Melalui perenungan firman-Mu pada saat ini ya Bapa, ajari kami agar kami senantiasa melekat kepadamu. Mampukan kami agar dalam kehidupan kami, perjalanan kami, lika-liku dan pergumulan yang kami hadapi, kami senantiasa bersandar kepadamu dan membawa hati kami agar kami semakin melekat erat denganmu. Pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu Jatimulyo, dan dimanapun berada dalam segala pergumulan mereka ya Bapa. Terlebih bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang dalam isolasi mandiri karena terpapar virus COVID-19. Tuhan menyertai mereka, memberikan semangat dan kekuatan untuk pulih kembali seperti sedia kala. Tuhan kiranya menguatkan dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam pergumulan mereka yang lain Tuhan, terkait dengan relasi, terkait dengan ekonomi, pendidikan, studi dan yang lainnya. Kami mohon penyertaan-Mu, Engkau yang senantiasa menguatkan dan menolong saudara-saudara kami ini. Berkati para pemerintah, berkati tenaga medis, berkati kami semua dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, bahkan dalam pelayanan kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, dan sepenuhnya doa kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.